Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Reproduksi Sel dan Pola Pewarisan Genetik pada Tumbuhan. Nah, jadi kita akan membahas reproduksi sel pada tumbuhan. Reproduksi sel pada tumbuhan merupakan rangkaian proses biologis yang memungkinkan pembentukan individu baru, baik secara seksual melalui pembelahan meiosis dan fertilisasi, maupun secara aseksual seperti apomiksis. Nah, tumbuhan tumbuh melalui dua proses pembelahan utama, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi di jaringan meristem atau ujung akar dan batang yang bertujuan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Hasilnya, dua sel anak yang identik secara genetik. Selain itu, ada meiosis yang merupakan kunci reproduksi seksual. Terjadi di organ reproduksi seperti sebuah sari dan sel telur. Meiosis mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya, menciptakan variasi genetik yang penting untuk adaptasi. Meiosis terdiri dari dua tahap, yaitu meiosis 1 yang memisahkan kromosom homolog dan meiosis 2 yang memisahkan kromatid saudara. Pola pewarisan genetik pada tumbuhan menjelaskan bagaimana sifat-sifat induk diturunkan kepada keturunannya melalui materi genetik. Prinsip ini mengikuti hukum Mendel. Namun pada tumbuhan memiliki banyak variasi yang lebih kompleks karena adanya proses seperti meiosis, poliploidi, apomiksis, dan pengaruh regulasi epigenetik. Nah, selain meiosis, beberapa tumbuhan dapat memperbanyak diri melalui apomiksis, yaitu pembentukan biji tanpa fertilisasi maupun pembelahan. Apomiksis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu apomeiosis, pembentukan sel telur tanpa reduksi kromosom, parthenogenesis, yaitu perkembangan embrio tanpa pembuahan, dan pembentukan endosperma mandiri atau melalui pseudogami. Nah, seiring perkembangan teknologi memungkinkan diterapkannya apomiksis sintesis, yaitu rekayasa genetik untuk meniru proses reproduksi aseksual secara buatan. Manipulasi gen dapat menghambat meiosis dan memicu pembentukan embrio tanpa pembuahan, sehingga tanaman hibrida dapat diperbanyak secara stabil tanpa kehilangan keunggulan genetik. Salah satu proses penting yang menentukan pola pewarisan genetik adalah meiosis, yaitu pembelahan sel untuk menghasilkan gamet haploid dengan kombinasi gen yang berbeda dari induknya. Selama meiosis terjadi, peristiwa crossover atau pertukaran segmen kromosom homolog yang menghasilkan variasi genetik pada keturunan, serta rekomendasi gen ini menyebabkan setiap individu memiliki kombinasi alel yang unik, sehingga menjadi dasar bagi munculnya keanekaragaman sifat. Lalu selain itu, faktor-faktor seperti ukuran kromosom, struktur genom, dan lokasi gen juga mempengaruhi frekuensi serta pola rekombinasi yang terjadi selama pembelahan sel. Selain meiosis, poliploidi juga berperan besar dalam menentukan pola pewarisan genetik tumbuhan. Menurut Heslop Harrison, menyebutkan bahwa poliploidi adalah kondisi di mana suatu tumbuhan memiliki lebih dari 2 set kromosom. Fenomena ini umum ditemukan pada tumbuhan seperti gandum, pisang, dan kapas. Adanya kromosom tambahan memungkinkan terjadinya variasi ekspresi gen karena efek penambahan saringan gen, serta memperluas kemungkinan kombinasi alel saat pembentukan gamet. Banyak penelitian menunjukkan bahwa apomiksis sering muncul bersamaan dengan poliploidi, karena kondisi genom yang berlipat ganda dapat memfasilitasi pembentukan embrio tanpa terfertilisasi. Dengan demikian, kedua mekanisme ini saling melengkapi dan menjaga stabilitas maupun menghasilkan variasi genetik pada tumbuhan. Nah, selain faktor genetik dan kromosomal, mekanisme epigenetik juga memainkan peran penting dalam mengatur pewarisan sifat tanaman. Epigenetik mengacu pada perubahan ekspresi gen yang tidak melibatkan perubahan urutan DNA,
melainkan melalui proses seperti metilasi DNA, modifikasi histon, dan regulasi oleh small RNA. Mekanisme ini memungkinkan tanaman untuk mengatur ekspresi gen sesuai kebutuhan, perkembangan, atau kondisi lingkungan. Perubahan epigenetik dapat bersifat stabil dan diwariskan antar generasi, sehingga menghasilkan bentuk pewarisan non-Mendelian. Dalam konteks reproduksi tanaman, epigenetik berperan dalam menentukan aktivitas gen yang mengontrol diferensiasi sel reproduktif, termasuk pada jalur apomiktik. Selain itu, pada tanaman poliploidi, sering terjadi penyusunan ulang epigenetik akibat duplikasi genom yang kemudian berpengaruh terhadap ekspresi gen homolog dan stabilitas genom. Lalu bagaimana sifat-sifat ini diturunkan? Nah, kita berhutang budi pada Gregor Mendel. Melalui penelitiannya pada kacang ercis, kita mengenal pola pewarisan genetik. Pemahaman tentang reproduksi sel dan genetika bukan sekadar teori. Inilah dasar dari pemuliaan tanaman. Dengan memahami pola ini, kita bisa menciptakan varietas tanaman yang lebih tahan hama, bergizi, dan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim demi ketahanan pangan dunia. Reproduksi sel adalah denyut nadi pertumbuhan, dan genetika adalah cetak birunya. Dengan mempelajarinya, kita sedang mempelajari cara menjaga keberlangsungan hidup. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.